Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suara tangis bayi memecah keheningan malam. Aisyah, gadis berusia 18 tahun, terbangun dari tidur lelapnya, mata masih berat karena kelelahan. Ia buru-buru bangun, menggendong adik bungsunya yang baru lahir, sambil berusaha menenangkannya. Diam ya, nak. Kakak di sini, gumamnya pelan, tapi hatinya berteriak marah. Ini bukan pertama kalinya. Sejak ibunya melahirkan anak keenam, Aisyah menjadi pengasuh utama keluarga. Orang tuanya yang sibuk bekerja di pasar, melemparkan semua tanggung jawab padanya. Sekolah. Itu mimpi yang hilang. Teman-teman. Sudah lama ditinggalkan. Hidup Aisyah hanya seputar popok, susu, dan tangis anak-anak. Pagi harinya, saat matahari baru terbit, Aisyah sudah sibuk memasak sarapan untuk keenam adiknya. Ayahnya, Pak Rahman, seorang pedagang sayur, berangkat pagi-pagi sekali. Ibu, Bu Siti, bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga kaya. Kamu anak sulung, Aisyah. Ini tugasmu, kata Bu Siti setiap kali Aisyah mengeluh. Tapi Aisyah merasa seperti budak di rumah sendiri. Ia ingat saat kecil, mimpi menjadi guru atau dokter. Sekarang mimpi itu terkubur di bawah tumpukan cucian kotor. Adik-adiknya, dari yang berusia 2 bulan hingga 12 tahun, bergantung padanya. Yang tertua, Rina, sering membantu, tapi sisanya masih kecil. Aisyah merasa terjebak, tapi tak berani melawan. Di masyarakat Jawa seperti keluarganya, anak perempuan sulung harus patuh, harus mengorbankan diri untuk keluarga. Suatu hari, saat Aisyah pergi ke pasar membeli kebutuhan, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Nadia. Nadia bekerja di toko kain, berusia 20 tahun, dengan senyum ramah dan mata yang penuh semangat. Mereka berbincang singkat tentang harga barang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Nadia bertanya tentang hidup Aisyah, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa didengar. Kamu terlihat lelah sekali, kata Nadia. Aisyah tersenyum pahit. Hidup begini saja. Pertemuan itu berlanjut menjadi pertemanan. Nadia sering mengajak Aisyah jalan-jalan singkat saat adik-adik tidur siang. Nadia bercerita tentang mimpinya menjadi desainer, tentang kebebasan yang ia rasakan meski keluarganya miskin. Aisyah iri, tapi juga bahagia. Nadia membuatnya merasa hidup lagi. Namun, perasaan itu mulai berubah. Saat bersama Nadia, Aisyah merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Sentuhan tangan Nadia saat menyerahkan barang terasa hangat. Aisyah bingung. Di sekolah dulu, ia pernah mendengar tentang orang-orang yang menyukai sesama jenis, tapi itu tabu. Di Indonesia, terutama di keluarga Muslim seperti miliknya, itu dosa besar. Aisyah mencoba menepis perasaan itu, tapi semakin sering bertemu Nadia, semakin kuat. Suatu malam, saat adik-adik tidur, Aisyah duduk sendirian di teras, memikirkan Nadia. Apa ini salah, gumamnya? Tapi ia tak bisa berhenti. Nadia menjadi pelarian dari rutinitas mengerikan rumahnya. Konflik mulai muncul saat Bu Siti curiga. Kamu sering keluar rumah sekarang. Dengan siapa, tanya ibunya suatu hari. Aisyah berbohong bilang pergi ke pasar. Tapi hati nuraninya gelisah. Ia tahu ini bukan sekadar pertemanan. Nadia juga merasakan hal yang sama. Suatu sore di taman kecil dekat pasar, Nadia menggenggam tangan Aisyah. Aku suka kamu, Aisyah. Lebih dari teman. Kata-kata itu seperti petir. Aisyah terkejut tapi juga lega. Ia balas menggenggam. Aku juga. Tapi kegembiraan itu singkat. Mereka tahu risiko besar. Masyarakat sekitar penuh gosip dan keluarga Aisyah konservatif. Aisyah pulang dengan hati campur aduk, tapi tekadnya tumbuh, ia harus melindungi perasaan ini. Waktu berlalu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka bertemu diam-diam, berbagi cerita, mimpi, dan dukungan. Nadia mendorong Aisyah untuk kembali sekolah malam hari.
Kamu pantas punya hidup sendiri, katanya. Aisyah mulai merencanakan. Ia bicara pada ayahnya tentang ingin bekerja paruh waktu. Pak Rahman setuju asal adik-adik tetap terurus. Aisyah mendapat pekerjaan di toko Nadia, membantu menjahit. Uangnya ia tabung untuk sekolah. Tapi tekanan meningkat. Adik bungsu sering sakit, membuat Aisyah tak bisa keluar. Nadia sabar, tapi Aisyah merasa bersalah. "Ma, aku selalu sibuk," katanya. Nadia tersenyum. "Aku paham. Kita sabar saja." Suatu hari, tragedi kecil terjadi. Rina, adik Aisyah yang berusia 12 tahun, melihat Aisyah dan Nadia berpegangan tangan di belakang toko. Rina tak mengerti, tapi ia ceritakan pada Bu Siti. Ibu marah besar. "Apa kamu gila? Itu dosa," teriak Bu Siti malam itu. Aisyah menangis, membela diri. "Ini perasaan aku, Bu." Tapi Bu Siti tak mendengar. Ia larang Aisyah keluar rumah kecuali untuk urusan adik-adik. Aisyah merasa dunia runtuh. Ia hubungi Nadia lewat ponsel pinjaman, menceritakan semuanya. Nadia menangis juga. "Kita harus kuat." Tapi Aisyah ragu. Apakah ini layak? Mengorbankan keluarga untuk cinta. Konflik batin menyiksa Aisyah setiap malam. Ia ingat ajaran agama, norma masyarakat. Tapi cinta pada Nadia terasa benar. Pak Rahman tahu dari Bu Siti. Ia diam saja, tapi tatapannya penuh kecewaan. "Kamu anak sulung, jangan bikin malu keluarga," katanya pelan. Aisyah merasa seperti penjahat. Ia putuskan untuk sementara berhenti bertemu Nadia. Demi adik-adik, pikirnya. Tapi hati hancur. Nadia kecewa, tapi mengerti. "Aku tunggu kamu." Bulan-bulan berikutnya, Aisyah fokus pada rumah. Adik-adik tumbuh, tapi Aisyah merasa semakin tua. Usianya 18 sekarang, tapi seperti 30. Ia sering menangis sendirian, memikirkan Nadia. Apakah ini akhir? Atau awal perjuangan? 2 tahun berlalu, Aisyah kini 21 tahun. Adik-adiknya sudah lebih besar. Yang bungsu berusia 2 tahun bisa jalan sendiri. Aisyah akhirnya bisa kembali sekolah malam sambil bekerja di toko kain. Nadia masih ada, tapi hubungan mereka renggang. Mereka bertemu sesekali sebagai teman, tapi api lama masih menyala. Nadia punya pacar laki-laki sekarang untuk menutupi. "Ini cuma pura-pura," katanya pada Aisyah. Tapi Aisyah cemburu. Ia tahu Nadia terpaksa karena tekanan keluarga. Di Indonesia, pernikahan dini adalah norma, terutama di kalangan miskin. Nadia ditekan untuk menikah. Aisyah sendiri mulai dipertemukan dengan calon suami oleh orang tua. "Kamu sudah dewasa, saatnya punya keluarga sendiri," kata Bu Siti. Aisyah menolak diam-diam, ia ingat Nadia. Suatu malam setelah sekolah, Aisyah bertemu Nadia di kai kecil. "Aku tak bisa begini terus," kata Aisyah. Nadia mengangguk. "Aku juga. Pacarku itu. Aku tak cinta dia." Mereka memutuskan untuk bersama lagi, tapi lebih hati-hati. Mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta Pusat, berpura-pura sebagai teman serumah. Aisyah bohong pada keluarga, bilang dapat pekerjaan di kota. Hidup baru dimulai. Aisyah dan Nadia bekerja keras, menabung untuk masa depan. Mereka bahagia meski harus sembunyi. Tapi masyarakat mulai curiga. Tetangga gosip. 2 gadis tinggal bersama, aneh. Aisyah abaikan. Ia fokus pada studi, mimpi menjadi guru semakin dekat. Nadia desain baju mulai dapat pesanan. Tapi konflik datang lagi. Bu Siti datang berkunjung tiba-tiba. Melihat mereka dekat, ibu marah. "Kamu bohong. Ini apa?" Aisyah akui semuanya. "Aku cinta Nadia, Bu." Bu Siti menangis, bilang itu penyakit. "Kamu harus berobat."
Pak Rahman ikut campur. Ia datang ke apartemen memaksa Aisyah pulang. Keluarga butuh kamu. Adik-adik kacau tanpa kamu. Aisyah ragu. Ia ingat masa kecil saat ia besarkan adik-adik. Apakah ia egois sekarang? Nadia mendukung. Pilih yang terbaik untukmu. Tapi Aisyah pilih Nadia. Ia tolak pulang. Keluarga putus hubungan. Kamu bukan anak kami lagi, kata Pak Rahman. Aisyah hancur, tapi lega. Ia bayar harga kebebasan. Tapi masalah tak berhenti. Di tempat kerja, bos Nadia tahu tentang mereka. Ia pecat Nadia karena tak sesuai norma perusahaan. Nadia depresi. Aisyah dukung cari pekerjaan baru. Mereka pindah ke daerah lebih liberal, seperti Bali, tapi tetap di Jakarta karena pekerjaan. Di sana, mereka bertemu komunitas lebih kecil. Diam-diam, Aisyah belajar bahwa ia tak sendirian. Tapi risiko tinggi. Di Indonesia, meski tak ilegal, diskriminasi parah. Polisi sering raya. Suatu hari, Nadia sakit. Dokter bilang stres. Aisyah rawat dia, tapi ingat keluarga. Ia hubungi Rina, adiknya. Rina dukung diam-diam, Kak, aku paham. Tapi ibu marah terus. Aisyah kirim uang untuk adik-adik, meski keluarga tolak. Ini jadi konflik batin. Apakah ia salah tinggalkan mereka? Nadia bilang tidak. Kamu sudah bayar cukup. Tapi Aisyah ragu. Malam-malam ia mimpi adik-adik menangis. Konflik memuncak saat Bu Siti sakit. Rina hubungi Aisyah. Ibu masuk rumah sakit. Butuh biaya. Aisyah datang meski tak diundang. Di rumah sakit, Bu Siti tolak lihat dia. Pergi. Kamu bawa sial. Aisyah menangis tapi bayar biaya. Pak Rahman diam tapi terima. Ini jadi titik balik. Aisyah sadar keluarga tak akan berubah mudah. Ia pulang ke Nadia lebih kuat. Aisyah kini 25 tahun. Ia lulus kuliah jadi guru di Jakarta. Nadia sukses dengan bisnis desain online. Mereka hidup stabil tapi masih sembunyi. Masyarakat semakin toleran di kota besar, tapi keluarga Aisyah tetap dingin. Adik-adik tumbuh, Rina kuliah berkat bantuan Aisyah. Tapi Bu Siti masih anggap Aisyah sakit. Suatu hari, Aisyah diundang ke pernikahan adiknya yang kedua. Ia datang dengan Nadia sebagai teman. Tapi gosip menyebar. Saudara marah. Kamu bikin malu. Di pesta, konfrontasi terjadi. Pak Rahman tarik Aisyah ke samping. Kamu harus berubah. Nikah laki-laki. Aisyah tolak. Ini aku apa adanya, yah. Bu Siti campur. Kamu besarkan adik-adik, tapi sekarang tinggalkan kami untuk perempuan itu. Aisyah balas. Aku besarkan mereka karena kalian paksa. Aku tak punya pilihan dulu. Argumen sengit. Aisyah ungkap semua, pengorbanan, kelelahan, mimpi hilang. Keluarga terkejut. Rina dukung Aisyah. Kakak benar. Kalian terlalu keras. Tapi Bu Siti tak terima. Ia bilang Aisyah pengkhianat. Kamu pilih dosa daripada keluarga. Aisyah pergi dengan hati hancur. Nadia tunggu di luar. Kamu baik-baik saja. Aisyah menangis. Aku lelah bertarung. Nadia peluk dia. Kita bersama. Tapi ini jadi celah. Nadia mulai ragu. Mungkin kita pisah demi keluargamu. Aisyah marah. Jangan. Ini ujian kita. Konflik internal Nadia muncul. Keluarganya sendiri tekan untuk menikah. Ayah Nadia sakit, minta cucu. Nadia bohong bilang punya pacar. Tapi hati nurani menyiksa. Ia cerita pada Aisyah. Aku takut kehilangan mereka. Aisyah paham. Ia ingat pengorbanannya sendiri.
Mereka debat panjang apakah cinta cukup atau keluarga lebih penting. Di Indonesia, nilai keluarga kuat. Banyak sembunyi seumur hidup. Suatu malam, Nadia dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan. Kita bisa hidup bebas di sana. Aisyah ragu. Adik-adikku. Keluargaku. Nadia bilang, kamu sudah bayar cukup. Saatnya hidup untuk diri sendiri. Aisyah setuju, tapi hati berat. Mereka rencanakan pindah. Tapi Bu Siti tahu dari Rina. Ibu datang ke apartemen menangis. Jangan pergi. Kamu satu-satunya harapan kami. Aisyah goyah. Ia ingat masa kecil saat ibu sakit dan ia rawat. Apakah ini balas dendam? Atau keegoisan? Puncaknya, Aisyah putuskan tinggal. Aku pergi, Bu. Tapi aku tetap sayang kalian. Bu Siti marah, kutuk Aisyah. Kamu akan menyesal. Aisyah pergi dengan Nadia. Di bandara ia menangis. Nadia pegang tangan. Ini awal baru. Tapi di Singapura hidup tak mudah. Biaya tinggi, rindu keluarga. Aisyah dapat kerja sebagai guru, Nadia desainer. Mereka bahagia, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Ile opat. Di Singapura, Aisyah dan Nadia menikmati kebebasan. Mereka bisa jalan berpegangan tangan tanpa takut. Komunitas lebih besar, dukungan banyak. Tapi Aisyah rindu Indonesia. Ia hubungi Rina sering. Adik-adik baik, tapi Bu Siti masih marah. Pak Rahman mulai lunak, kirim pesan. Kapan pulang? Aisyah jawab. Belum tahu. Nadia bahagia, tapi lihat Aisyah sedih. Kita pulang liburan. Aisyah setuju. Pulang ke Jakarta, mereka hati-hati. Keluarga sambut dingin. Bu Siti abaikan Nadia. Kamu bawa dia ke sini. Aisyah balas. Dia bagian hidupku. Debat lagi. Tapi kali ini Pak Rahman campur. Cukup. Aisyah sudah dewasa. Bu Siti menangis. Dia rusak karena kita paksa besarkan adik-adik. Pengakuan itu mengejutkan. Bu Siti akui kesalahan. Ma, nak. Kami egois. Aisyah menangis, peluk ibu. Tapi Ma tak selesaikan semua. Masyarakat masih jude. Saat di kampung, tetangga gosip. Aisyah lesbi, hati-hati anak kalian. Aisyah konfrontasi satu tetangga. Ini hidupku, bukan urusanmu. Tapi ini buat tekanan. Nadia ingin pulang ke Singapura. Di sini berbahaya. Aisyah ragu. Ia ingin rekonsiliasi penuh. Rina bilang. Ibu mulai berubah. Beri waktu. Konflik baru, Nadia dapat tawaran permanen di Singapura. Aku harus ambil. Aisyah harus pilih, ikut atau tinggal. Ia ingat pengorbanan dulu. Aku tak mau tinggalkan keluarga lagi. Nadia marah. Kamu pilih mereka daripada aku. Argumen sengit. Nadia bilang. Kamu selalu korban. Bangun. Aisyah balas. Kamu tak paham tekanan keluarga Indonesia. Mereka pisah sementara. Nadia pulang ke Singapura sendirian. Aisyah tinggal di Jakarta bantu keluarga. Ia ajar adik-adik rekonsiliasi dengan Bu Siti. Ibu mulai terima meski sulit. Aku coba paham, kata Bu Siti. Tapi Aisyah rindu Nadia. Ia hubungi, minta maaf. Nadia bilang. Aku juga salah. Aku tunggu kamu. Aisyah putuskan pindah ke Singapura permanen tapi kunjungi keluarga sering. Keluarga setuju. Kami dukung kebahagiaanmu. Tapi twist saat Aisyah siap pindah, Bu Siti sakit parah. Kanker. Aisyah tunda. Ia rawat ibu seperti dulu. Nadia datang bantu. Bu Siti lihat ketulusan Nadia.
Terima kasih, katanya lemah. Di saat akhir, Bu Siti pegang tangan Aisyah. Makan ibu. Hidupmu, pilih yang benar. Bu Siti meninggal. Aisyah hancur, tapi lega. Pengampunan datang terlambat. Setelah pemakaman, Aisyah dan keluarga lebih dekat. Pak Rahman bilang, "Kamu benar, Nak. Kami salah paksa kamu." Adik-adik dukung Aisyah. Rina bilang, "Kak, kamu inspirasi." Aisyah pindah ke Singapura dengan Nadia. Mereka bangun hidup baru, dukung komunitas LGBTQ di Indonesia dari jauh. Aisyah tulis buku tentang pengalaman anonimus. Buku jadi diskusi di media sosial tentang hak LGBTQ di masyarakat konservatif. Tapi tantangan tetap. Di Singapura mereka aman tapi rindu tanah air. Nadia hamil lewat donor, tapi putuskan tak punya anak karena trauma Aisyah. "Aku tak mau ulangi siklus," kata Aisyah. Mereka adopsi anjing, hidup sederhana. Tapi konflik batin Aisyah, apakah ia bahagia benar? Ia ingat pengorbanan, kerugian. Teman cerita-cerita mirip tentang pengkhianatan keluarga. Aisyah jadi aktis kecil, bicara di forum online. Suatu hari, Pak Rahman datang berkunjung. Ia lihat hidup Aisyah. "Aku bangga padamu." Mereka bicara panjang. Pak Rahman akui norma masyarakat salah. Agama ajar kasih, bukan benci. Aisyah menangis. Rekonsiliasi penuh. Tapi tak semua bahagia. Beberapa adik tolak, ikut norma lama. Aisyah terima. Hidup penuh pilihan. Cerita berakhir dengan Aisyah dan Nadia di pantai Singapura, lihat matahari terbenam. "Apa kita benar?" tanya Aisyah. Nadia jawab, "Ya, karena kita bahagia." Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan untuk cinta sesama jenis selalu benar, atau adakah saat di mana keluarga harus ditamakan?